Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, jamaah Masjid Dukuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dua syubhat yang terakhir dari kitab Kasyfus Syubhat. Setelah itu pertemuan pekan depan penutupan, dan insyaallah pekannya lagi kita akan ganti kitab Tarikh Islami. Tentang Tarikh Islami kita sama-sama belajar, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dari sejarah Khulafaur Rasyidin sampai Daulah Utsmaniyah ya, insyaallah taala. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan dua syubhat yang terakhir, kalau tidak salah syubhat 13 dan syubhat 14. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, walahum syubhatun ukhra, mereka memiliki syubhat yang lain, wahia ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yaumil qiyamah yastaghitsuna bi Adam. Yaitu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia pada hari kiamat kelak beristighatsah kepada Nabi Adam alaihissalam, summa binuh, yaitu minta agar Nabi Adam memberi syafaat kepada mereka, meminta agar Allah segera memulai persidangan. Namun Nabi Adam menolak, kemudian mereka beristighatsah binuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menolak, summa bi Ibrahim, kemudian mereka beristighatsah kepada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menolak, summa bi Musa, ya, kemudian mereka beristighatsah kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menolak. Summa bi Isa, kemudian mereka beristighatsah kepada Nabi Isa. Nabi Isa menolak. Fa kulluhum ya'tadzirun, semuanya minta uzur, masing-masing punya uzur, tidak bisa. Hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya mereka terakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah, sampai akhirnya Allah pun mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan, dan berilah syafaat, kau akan diberikan syafaat. Maka Allah pun datang untuk memulai persidangan. Apa perkataan mereka? Orang-orang yang meminta-minta kepada penghuni kubur, qalu fa hadza yadullu ala anna al-istighatsata bi ghairillahi laysat syirkan. Kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya istighatsah kepada selain Allah adalah bukan syirik. Fal jawab, bagaimana jawabannya? Sederhananya gampang. Yang kita permasalahkan, apa yang kalian jadikan dalil tidak ada kaitannya dengan yang kalian lakukan. Karena yang kalian lakukan adalah minta kepada mayat. Minta kepada mayat yang tidak bisa apa, atau minta kepada arwah-arwah yang gaib. Sementara yang terjadi pada hari kiamat, yang hidup minta kepada yang hidup. Para nabi hidup atau tidak? Manusia hidup atau tidak? Kan dibangkitkan, hidup kembali kan? Kita dalam kondisi sedang dibangkitkan. Jadi enggak nyambung. Enggak nyambung. Jawabannya mudah, itu pendalilan tidak pas, karena pada hari kiamat kelak yang meminta manusia hidup bukan mati lagi, yang dimintai pertolongan adalah juga para nabi yang dalam kondisi apa? Hidup, di mana mereka saling berbicara, saling mendengar, kemudian saya tidak bisa, nafsi pergi kepada yang lain, terjadi diskusi pembicaraan. Bagaimana mau disamakan dengan orang datang ke kuburan kemudian cuap-cuap di kuburan? Ya, bagaimana? Fal jawab, tapi kita bacakan jawaban Syekh Muhammad rahimahullah taala. Fal jawab an taqul, jawabannya adalah kau berkata, subhana man taba'a ala qulubi a'daihi. Maha suci Allah yang telah menutup hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang para nabi menyuruh kepada tauhid, mereka mengajak orang untuk berbuat apa? Syirik. Fa innal istighatsata bil makhluq ala ma yaqdiru alaihi la nunkiruha. Sungguhnya beristighatsah kepada makhluk, minta tolong kepada makhluk pada perkara yang makhluk mampu, maka kita tidak mengingkarinya. Kama qala ta'ala fi qissati Musa, sebagaimana dalam firman Allah tentang kisah Nabi Musa, fastaghatsahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Ketika ada seorang Israeli, yaitu dari pengikut Nabi Musa, dari suku Nabi Musa, bertengkar dengan Kipti, seorang dari pengikut Fir'aun.
Fastaghatha alladhi min syi'ati alladhi min adui, maka Israili ketika melihat Nabi Musa lewat dia minta tolong. Beristighatsah, tolonglah aku. Maka Nabi Musa pun menolongnya. Fawakazahu Musa, maka Nabi Musa pun memukul pengikut Firaun, faqada alaih, kemudian dia pun mati. Tapi dia minta tolong kepada Nabi Musa. Ini boleh karena Nabi Musa memang terkenal apa? Kuat dan dia mampu menolong teman dari sukunya tersebut. Enggak ada masalah. Kami tidak mengingkari hal ini. Wa kama yastaghitsu insanun bi ashabi fil harbi wa ghairiha. Sebagaimana seorang minta tolong kepada teman-temannya dalam peperangan. Tolong saya bantu, di sana ada musuh, mari kita perang. Enggak ada masalah. Manil asya' allati yaqdiru 'alaiha al-makhluq, yaitu perkara-perkara yang dimampu oleh makhluk. Wa nahnu ankarna istighatsata al-ibadah allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya. Yang kami ingkari adalah istighatsah yang dalam bentuk beribadah yang mereka lakukan di kuburan-kuburan para wali. Di mana mereka minta pertolongan kepada mayat-mayat dengan bertawakal kepada mayat-mayat, dengan berharap, dengan tangisan. Nah, ini seharusnya diserahkan kepada Allah, tapi mereka mintanya kepada penghuni kubur. Itu yang kami ingkari. Yang mayat-mayat tersebut sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Au fi ghaibatihim fil asya' allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah taala, atau mereka meminta kepada orang-orang soleh dari kejauhan, yang orang-orang soleh tersebut tidak hadir di hadapan mereka. Kemudian mereka minta-minta pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idza thabata dzalik fal istighatsatu bil anbiya yaumil qiyamah yuriduna minhum an yad'ullaha yuhasibun nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mauqif. Jika ini telah jelas, maka istighatsah yang terjadi pada hari kiamat di mana orang-orang minta beristighatsah kepada para nabi, maksud orang-orang yaitu agar para nabi berdoa kepada Allah agar segera memulai hisab. Ya. Mereka minta apa sih? Minta agar Allah segera datang karena mereka menunggu dalam waktu yang lama, matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, mereka dalam kondisi payah. Segera hisab agar hisab segera dimulai sehingga penghuni surga segera masuk apa? Surga. Kalau Allah tidak datang-datang, tidak mulai persidangan sampai kapan? Sehingga orang-orang pun kepayahan, maka mereka minta kepada para nabi untuk berdoa kepada Allah agar Allah datang segera mulai persidangan. Hatta yastariha ahlul jannah min karbil mauqif, agar penghuni surga segera istirahat dari dahsyatnya atau beratnya padang mahsyar. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah, dan ini boleh dunia dan akhirat. Boleh. Kita minta kepada nabi ketika di dunia agar berdoa kepada Allah, boleh atau tidak? Boleh, nabinya hidup. Ketika di akhirat nabi hidup juga atau tidak? Hidup di hari kiamat, hidup. Kita minta tolong, boleh. Anta'tiya inda rajulin saleh, di dunia kau datang kepada seorang saleh, yujalisuka, yang orang saleh tersebut duduk bersamamu, wa yasma'u kalamak, dia dengar omonganmu, taqulu lahu, ada jawab timbal balik menjawab, engkau berkata kepadanya, ud'uli, doakan aku. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu fi hayati, sebagaimana para sahabat datang kepada Nabi minta agar Nabi mendoakan mereka. Dalilnya banyak sekali ketika Nabi masih hidup. Wa amma ba'da mautihi fahasya wa kalla annahum sa'aluhu dzalika inda qabrihi. Adapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sama sekali tidak ada satu hadis pun sahabat datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi di kuburannya setelah Nabi meninggal. Ketika Nabi masih hidup terlalu banyak, mutawatir, hadis banyak sekali sahabat datang kepada Nabi minta doakan, banyak sekali. Seandainya minta kepada Nabi setelah Nabi wafat, itu dianjurkan, pasti sahabat sudah memenuhi kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalil yang qat'i, yang jelas, tidak bisa dipungkiri bahwasanya para sahabat membedakan antara ketika Nabi masih hidup dengan ketika Nabi sudah meninggal dunia. Paham atau tidak? Tidak ada satu hadis pun sahabat datang minta kepada Nabi di kuburan setelah Nabi meninggal dunia. Bal ankara salafu ala man qasada du'a Allah inda qabrihi fa kaifa du'ahu nafsuhu. Bahkan para salaf mengingkari, akan kita sebutkan dalil-dalilnya nanti. Bahkan sebagian salaf mengingkari orang yang berdoa kepada Allah tapi menyengaja berdoa di kuburan Nabi. Diingkari. Datang dari Ali bin Husain, dari Hasan bin Ali bin Hasan, kalau saya sebutkan riwayatnya insyaallah, dari para salaf, mereka mengingkari orang yang sengaja berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoanya kepada Allah, tapi sengaja berdoa di kuburan Nabi dengan harapan mudah dikabulkan. Itu saja diingkari oleh para salaf. Bagaimana lagi yang datang ke kuburan Nabi minta sama Nabi? Lebih parah lagi. Fa kaifa du'auhu nafsahu. Baik.
Perhatikan sini, saya sudah simpulkan bantahannya, perhatikan. Tapi perhatikan bantahan terhadap syubhat, bantahannya mudah, saya kasih perhatikan di situ. Yang saya kasih tanda merah, ini adalah istighosah dari orang hidup kepada orang hidup. Manusia ketika di hari kiamat hidup atau mati? Hidup, karena hari kebangkitan, roh-roh sudah dikembalikan, mereka hidup kembali. Dan mereka beristighosah kepada siapa? Kepada nabi-nabi yang juga apa? Hidup. Maka ini adalah istighosah orang hidup kepada orang hidup. Perhatikan, istighosah orang hidup kepada orang hidup pada perkara yang dimampui. Apa perkara yang dimampui? Yaitu berdoa kepada Allah agar Allah segera datang untuk mulai apa? Persidangan. Yang beristighosah siapa? Manusia. Kepada siapa mereka beristighosah? Minta tolong? Para nabi. Hidup kepada hidup. Apa yang mereka minta? Sesuatu yang dimampui atau tidak? Dimampui. Mampui apa? Minta agar Allah segera datang mulai persidangan. Bukan mereka bilang, wahai Nabi Muhammad, tahan itu matahari. Mereka enggak minta perkara yang di luar kemampuan. Mereka tidak bilang, wahai Nabi Adam, matahari pinggirkan dulu, kita kepanasan. Karena mereka itu bukan kemampuan para nabi. Mereka hanya minta didoakan, itu aja. Baik. Nah, perhatikan macam-macam istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama, istighosah orang hidup kepada orang hidup. Ini ada dua model. Pertama, pada perkara yang dimampui manusia pada umumnya, ini boleh. Pada perkara yang dimampui oleh manusia pada umumnya. Seperti seorang yang dizolimi beristighosah kepada polisi untuk menolong dirinya misalnya. Atau seorang tadi dalam perkelahian beristighosah kepada, atau dalam peperangan minta tolong kepada temannya untuk ikut berperang sama dia. Ini perkara yang dimampui oleh manusia. Adapun beristighosah untuk dapat hidayah enggak bisa. Karena yang memiliki hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hidayah, apalagi orang lain. Yang kedua, pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Seperti seorang datang, orang hidup datang kepada wali yang masih hidup. Tolong berikan hidayah kepadaku. Tolong sembuhkan apa? Tolong berikan kepadaku anak misalnya. Ya, tolong mudahkan rizkiku. Ini semua syirik akbar karena urusan rizki, urusan anak, urusan hidayah yang mampu hanyalah siapa? Allah. Hanya mampu adalah Allah Subhanahu wa taala. Antum kira ini tidak terjadi? Jangankan pada yang masih hidup, mereka minta kepada mayat. Mereka kirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, "Ya Nabi, berilah hidayah kepada anakku yang masih apa? Yang masih tersesat." Ya. Sampai ada yang menulis kepada Nabi, "Ya Nabi, kalau memang dia membantah Ibnu Taimiyah, kemudian dia tulis surat kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya fulan dan fulan telah muncul seorang namanya Ibnu Taimiyah dan saya sudah bantah dia. Kalau saya benar ya Nabi, maka kuatkanlah aku. Kalau saya salah, beri hidayah kepadaku." Dia bilang, kalau saya salah ya Nabi, beri hidayah kepadaku. Ya akhi, yang kasih hidayah siapa? Allah atau Nabi? Allah. Nabi Muhammad tidak bisa kasih hidayah sama pamannya. Yang paling dia cintai tidak bisa dia kasih hidayah. Gimana? Nabi sudah mati, kita minta hidayah sama Nabi. Kata dia, kalau saya benar, kuatkan saya membantah Ibnu Taimiyah. Kalau saya salah, berilah petunjuk kepada aku. Ya, kasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini istighosah orang hidup kepada orang hidup ada dua model, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Istighosah kepada mayat, perhatikan. Nomor dua, istighosah kepada mayat, ini hukumnya syirik akbar, tidak boleh. Karena mayat tidak bisa apa-apa, ya. Kita hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Apalagi istighosah, doa dalam kondisi terdesak. Wahai mayat, wahai wali fulan, tolonglah aku, wahai fulan, sembuhkanlah anakku. Ini semua syirik akbar. Kalau kepada mayat-mayat tidak boleh, apalagi kepada pohon dan batu. Kenapa kita bilang orang-orang minta kepada pohon dan batu musyrik? Karena mereka minta kepada sesuatu yang tidak mampu apa-apa, faham? Ada orang ke kuburan, ada orang ke pohon, minta kepada pohon. Syirik atau bukan? Syirik. Kenapa kita bilang syirik? Karena dia minta kepada selain Allah dan minta sesuatu yang tidak mampu melakukan apa-apa. Taib. Yang ketiga, istighosah kepada yang gaib, yang tidak hadir. Istighosah kepada yang gaib atau yang tidak hadir. Yang tidak hadir seperti orang hidup yang tidak hadir. Dia mungkin wali, mungkin dia orang soleh tapi di kota lain. Kemudian orang ini
yang dalam posisi yang jauh dari wali tersebut, yang mengatakan, ya wali fulan tolonglah aku. Walinya masih hidup. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Lain hanya kalau dia telepon, telepon dia dengar. Ini dia nggak ada yang telepon, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa-apa. Kemudian mengatakan, wahai fulan, wali fulan, agifni tolonglah aku. Benar walinya masih hidup. Tetapi dalam kondisi gaib tidak hadir di hadapan dia. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saya tanya sama antum, Nabi Isa alaihissalam masih hidup atau tidak? Masih. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Akan tapi ada seorang yang diserupakan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaih. Akan tapi Allah angkat Nabi Isa. Kalau ada seorang berkata, wahai Isa sekarang di dunia ini. Nabi Isa padahal masih hidup. Nah, wahai Isa, engkau orang soleh. Tolonglah aku. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Syirik. Kenapa? Nabi Isa gaib meskipun dia masih hidup. Tapi dia gaib. Termasuk meminta kepada gaib jin. Jin gaib atau tidak? Sejak kapan orang bilang jin makhluk hadir? Jin makhluk apa? Gaib. Kemudian seorang minta kepada jin, ini juga syirik. Termasuk diantaranya minta kepada malaikat. Malaikat gaib atau tidak? Gaib. Dan orang mengatakan malaikat Jibril, boleh malaikat hujan, tolonglah aku. Nah, boleh. Ini semua adalah kesyirikan. Adalah syirik akbar. Inilah macam-macam istighatsah. Macam-macam istighatsah. Nah, yang terjadi di hari kiamat kelak adalah yang ini, ya. Istighatsah. Yang hidup kepada orang yang hidup pada yang dimampui. Paham? Pada yang dimampui. Adapun istighatsah kepada mayat itu tentu berbeda. Itu orang hidup kepada orang mati. Maka dia syirik akbar. Jadi pendalilannya tidak nyambung. Faham? Faham atau tidak? Faham. Baik. Kita lanjutkan. Ini sudah ngerti? Yakin? Yakin. Baik, sisi-sisi bantahan perhatikan. Pertama, tentu berbeda antara beristighatsah kepada mayat dengan kepada orang yang hidup. Ini jelas perbedaan yang nyata. Ya, perbedaan yang nyata. Nah, mereka orang-orang yang minta kepada wali-wali yang sudah mati, minta kepada kuburan, mereka hendak menghilangkan perbedaan ini. Mereka bilang enggak ada bedanya. Bahkan sebagian dai Indonesia pernah bantah sebagian dai-dai seperti ini di Indonesia. Ya, mereka mengatakan, "Kenapa kau membedakan antara hidup dan mati? Apakah kau ragu Allah bisa menyamakan mereka?" Saya bilang, saya tidak ragu Allah bisa menyamakan hidup dan mati. Tapi mana dalilnya Allah menyamakan mereka? Justru dalil menyatakan mereka kondisi mati dan berbeda, hidup dan mati itu berbeda. Ya. Saya tidak ragu Allah Maha Kuasa menjadikan yang mati sama dengan yang hidup. Tapi mana dalilnya Allah menyatakan bahwasanya wali yang mati seperti yang masih apa? Hidup. Bahwasanya Nabi SAW yang sudah mati masih sama dengan yang masih apa? Hidup. Mana dalilnya? Para sahabat mensikapi Nabi berbeda antara ketika Nabi masih hidup dengan Nabi sudah meninggal dunia, paham? Ketika Nabi meninggal, para sahabat menangis atau tidak? Menangis. Kalau Nabi masih hidup, ngapain mereka menangis? Dalam meminta pertolongan ketika Nabi masih hidup, mereka datang kepada Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal, mereka tidak pernah datang ke kuburan Nabi. Mereka membedakan antara Nabi masih hidup dengan Nabi sudah meninggal dunia. Nah, mereka ini ingin mengatakan sama kok antara yang hidup dengan mati. Para manusia dan Nabi ketika di padang mahsyar, mereka dalam kondisi hidup ketika itu sebagaimana kita jelaskan. Sehingga hidup minta kepada yang hidup. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Kata Allah, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Dulu kalian masih dalam kondisi mati, yaitu dalam kondisi belum hidup dalam janin perut ibu kalian. Kemudian fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan kalian, hidup di atas muka bumi. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian, mati di kubur. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Jadi Allah sebutkan ada dua kematian dan ada dua kehidupan. Dua kematian, kematian di alam janin, kematian di alam kubur, faham? Hidup di dunia dengan hidup di padang mahsyar. Allah bedakan antara hidup dan mati. Kalau semuanya adalah kehidupan, Allah mengatakan kalian hidup, kemudian Allah hidupkan lagi. Paham? Jadi beda, Allah bilang kalian dulu mati, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah apa? Hidupkan. Jadi beda antara hidup dan mati. Allah juga berfirman, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina
Fahal ila khurujin min sabil dalam surat Ghafir. Mereka penghuni neraka berkata, "Ya Rabb kami, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami dua kali." Ya. Sama di alam janin, kemudian hidup di dunia, kemudian mati di alam barzakh, kemudian hidup lagi di alam apa? Akhirat, di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Jadi Allah membedakan antara hidup dan mati. Ini bantahan pertama. Jadi jangan kau samakan antara yang hidup dengan yang mati. Yang kedua, bantahan yang kedua, diulangi lagi, mereka berusaha menyediakan perbedaan antara yang hidup dan yang mati, padahal Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat." Dalam surat Fatir kata Allah, tidaklah sama antara yang hidup dengan yang mati. Allah yang bedakan. Tidaklah sama antara yang hidup dan yang mati. Tidak sama. Kemudian mereka berusaha mengatakan yang mati sama dengan yang hidup. Tadi saya sudah singgung, para sahabat membedakan antara kondisi Nabi ketika ketika sudah mati. Ketika Nabi masih hidup, mereka banyak minta doa kepada Nabi. Riwayat banyak sekali. Contoh, Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Allah an yuwassi' ala ummatik." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kelapangan rezeki bagi umatmu. Kemudian Rasulullah tegur. Ya. Afi syakin anta ya Ibnul Khattab, kau ragu Ibnul Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatun fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia. Ya. Tapi Umar meminta doakan. Contoh lagi seperti misalnya banyak sekali ya. Seperti Uqasyah bin Mihsan. Ketika Rasulullah menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kata Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Ya Allah, ya Rasulullah, doakan agar aku menjadikan aku termasuk dari golongan tersebut. Uqasyah minta doa kepada Nabi atau tidak? Minta doa. Seperti seorang wanita yang terkena penyakit ayan, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yashfiyani." Mereka tidak bilang, "Ya Rasulullah, sembuhkan aku." Karena mereka tahu kesembuhan bukan di tangan Nabi SAW. Ya. Ya. Kata Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kata Ibrahim alaihissalam, kalau saya sakit, yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Tapi dia mengatakan, "Ud'ullaha an yashfiyani." Ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Maka kata Nabi SAW, "In syi'ti da'autu laki. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau mau aku doakan, kau akan sembuh. Kalau kau mau kau sabar, maka kau akan masuk surga. Kata dia mengatakan, "Asbir, ya Rasulullah, aku bersabar. Walakin idullah alla atakasyaf." Tapi berdoalah kepada Allah agar jangan aku tersingkap ketika aku lagi kena penyakit ayan. Kalau penyakit ayan gemetar mungkin sebagian terbuka. Akhirnya Rasulullah SAW berdoakan dia agar tidak tersingkap ketika terkena kambuh penyakitnya. Tapi mereka minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti ketika Nabi sedang berkhutbah, ada orang datang, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqa'atis subul." Ya Rasulullah, harta sudah rusak, hewan-hewan sudah mati, jalan-jalan sudah terputus. Ud'ullaha an yughithana. Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan bagi kami. Rasulullah sedang khutbah Jumat, maka Rasulullah angkat tangannya sampai kelihatan kedua katanya, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan. Maka tiba-tiba awan berkumpul, turunlah hujan yang deras sampai 1 pekan. Pekan depan datang lagi orang ini, orang yang sama. "Ya Rasulullah." Ini 1 minggu enggak berhenti ya. Ya, angkat mintalah kepada Allah agar menghentikan hujan. Maka Rasulullah SAW, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, jauhkanlah hujan-hujan tersebut jangan kepada kami tapi di lembah-lembah, di tempat-tempat yang jauh. Maka kemudian awan terbelah, kemudian pergi ke tempat-tempat yang jauh. Tapi mereka minta doa kepada Nabi atau tidak? Kepada Nabi. Dan Nabi masih hidup. Terlalu banyak dalil mutawatir para sahabat minta doa kepada Nabi. Ketika perang Tabuk, para sahabat kelaparan. Kemudian sebagian mereka ingin menyembelih ontanya karena saking kelaparan. Sampai di antara mereka ada yang sudah menyembelih. Kemudian dia perah ususnya untuk bisa dapat air supaya minum. Umar ketakutan ya nanti onta-onta habis. Akhirnya dia minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan kepada kami, beri berkah." Dikumpulkan makanan, kemudian Rasulullah berdoa jadi berkah. Ya, mereka minta Nabi SAW mendoakan. Jadi itu terlalu banyak ya.
Hadisnya mutawatir. Nah, tanya sama mereka, satu hadis aja yang sahih. Ada sahabat setelah Nabi meninggal minta doa kepada Nabi. Satu saja. Rumah mereka dekat dengan kuburan Nabi atau tidak? Tidak usah berangkat dari Indonesia kejauhan. Ini di rumah dekat-dekat. Apakah para sahabat mengalami permasalahan banyak? Banyak di zaman mereka setelah Nabi meninggal, mereka banyak permasalahan perang, perasaan kelaparan, paceklik, ya, perang saudara. Banyak sekali. Muncul nabi-nabi baru, peperangan yang bertubi-tubi di zaman Abu Bakar, banyak sekali. Mereka juga pasti ada yang punya utang atau tidak? Masih ada di antara mereka yang tidak punya anak atau tidak? Ada, namanya manusia sama seperti kita. Tapi tidak seorang pun sahabat, ribuan sahabat, tidak seorang pun datang kuburan Nabi minta doa kepada Nabi atau berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya logika mereka membedakan antara kondisi Nabi masih hidup dengan kondisi Nabi sudah meninggal dunia. Datang orang-orang bahlul zaman sekarang kemudian bilang sama saja. Sama saja, minta saja sama Nabi. Justru Nabi setelah mati lebih hebat, minta sekarang lebih repot. Benar Nabi SAW setelah meninggal kedudukannya lebih mulia, tapi bukan untuk diminta-mintai. Karena hukum berbeda sekarang. Paham? Bahkan ketika musim kemarau, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pergi kuburan Nabi, tapi Umar bin Khattab pergi ke paman Nabi, Al-Abbas, karena paman Nabi masih hidup. Kemudian Umar berkata, ya Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyik. Fatusqina fal'an natawassalu bi ammi nabiyyik fasqina. Ya Allah, kami dahulu di zaman Nabi kami bertawassul dengan Nabi, maksudnya Nabi berdoa, maka kau turunkan hujan bagi kami. Sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi, maka turunkanlah hujan bagi kami. Seandainya masih boleh minta doa kepada Nabi atau berdoa kepada Nabi, ngapain Umar pergi ke paman Nabi? Apa bandingannya antara Nabi dengan Al-Abbas? Bandingannya antara langit dan bumi, tidak bisa dibandingkan. Tetapi Umar bin Khattab pergi kepada paman Nabi karena paman Nabi masih hidup. Maka Al-Abbas pun dalam riwayat dia pun berdoa, beristighatsah kepada Allah, istisqa, maka turunlah hujan. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya tidak boleh disamakan antara yang hidup dengan yang mati. Sekarang orang sibuk ke kuburan sana, ke kuburan sini, ke kuburan sana, minta pada penghuni kubur, bertawassul. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kalau memang bertawassul kepada penghuni kubur utama, pasti kuburan Nabi yang paling ramai. Yang lebih paham agama kita atau para sahabat? Boleh orang sekarang pakai logika, logikanya begini, mereka begini. Kita bilang lebih paham kamu atau sahabat? Lebih mulia walimu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gampang. Lebih paham kamu atau sahabat? Tentu sahabat. Lebih canggih walimu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu Nabi Muhammad. Nah, kalau memang Nabi Muhammad bisa diperlakukan sebagaimana kau perlakukan terhadap walimu, tentu orang-orang para sahabat akan kemana? Kepada kuburan Nabi. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ternyata tidak ada. Ini muncul belakangan. Taib. Bantahan yang ketiga, lagi pula yang diminta adalah perkara yang mungkin dilakukan. Artinya ketika para manusia di padang mahsyar minta kepada para nabi, mereka sedang minta perkara yang mungkin dilakukan, yaitu minta untuk didoakan. Apakah para nabi mampu untuk mendoakan? Mampu. Masalah dikabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar berdoa mereka mampu, ya. Itu pun nabi-nabi semuanya tidak mau. Yang mau cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kulluhum ya'tadzirun, semuanya minta uzur, enggak bisa. Ada yang menyebutkan dosanya, ini kesalahannya, enggak mampu. Nabi Adam mengatakan inna Allah qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu. Tuhanku Allah sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti ini sebelumnya dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Dia telah melarangku mendekati sebuah pohon dan aku mendekatinya. Nafsi, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, semuanya minta pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka minta uzur. Ini saja Nabi masih hidup, Nabi masih hidup, diminta menolak. Tidak bisa. Nah ini datang ke mayat, nggak jelas bisa dengar atau tidak, seakan-akan pasti dikabulkan. Nabinya masih hidup aja dimintai doa, kasih atau tidak? Tidak. Tidak mampu. Saya malu, ini hari kiamat, mengerikan. Yang berani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi sujud dulu, memuji Allah dengan pujian-pujian di bawah arsy sampai Allah izinkan dia untuk beri syafaat.
Sementara yang terjadi orang-orang pergi ke mayat-mayat, kuburan mayat-mayat, mereka minta agar disembuhkan, mereka minta agar dilapangkan rizki, mereka punya masalah, mereka tulis kepada Nabi SAW, kepada wali-wali, mereka curhat nangis-nangis di situ. Mereka minta perkara-perkara yang tidak dimampui oleh mayat-mayat tersebut. Bahkan mayat-mayat tersebut masih hidup, tidak mampu. Apalagi sudah meninggal dunia. Maka ini pendalilan yang tidak nyambung. Bagaimana kalian berdalil dengan kisah hari kiamat antara manusia yang minta kepada para nabi yang hidup minta kepada yang hidup dengan perbuatan kalian yang minta kepada mayat-mayat bahkan pada perkara yang tidak bisa mereka lakukan. Yang bisa melakukannya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya di sini Syekh mengatakan kalau di akhirat sama dengan di dunia, kita ketemu dengan orang yang soleh, kau ngobrol sama dia, kau utarakan, ada timbal balik pembicaraan, kau bilang doakan, boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi kondisinya, bagaimana kau pergi pada orang yang sudah mati. Kemudian dia mengatakan, bal angkaros salaf, bahkan salaf dahulu mengingkari. Alaman qasada doa Allah inda qabrihi, mengingkari orang yang sengaja berdoa kepada Allah, bukan kepada Nabi. Berdoa kepada Allah tapi sengaja ke kuburan Nabi dengan anggapan lebih afdal. Itu pun diingkari oleh para salaf. Bagaimana kalau datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi? Itu saja berdoa kepada Allah diingkari. Adapun riwayatnya ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid. Di antaranya min dzalika ma ja'an Ali ibn al-Husain. Ali bin Husain, Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ya. Punya namanya Ali bin Husain, dikenal dengan Zainul Abidin. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat ada seorang datang ke sebuah celah di kuburan Nabi. Kan kuburan Nabi kan rumah Aisyah, ya kan? Kuburan Nabi itu rendah, ada rumah Aisyah. Di rumah Aisyah ada bolongannya, dia masuk, kemudian dia sengaja berdoa di situ. Fayadkhulu fiha fayad'u. Dia masuk, dia berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu, maka Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melarangnya. Ini cucunya Ali. Ali punya anak namanya siapa? Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali, yang kenal dengan Zainal Abidin. Maka dia cegah orang ini. Dia berkata kepada orang tersebut, "Ala uhadditsukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku kabarkan kepada engkau sebuah hadis yang aku dengar langsung dari ayahku, dari sebabnya Husain. An jaddi, dari kakekku siapa? Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah, dari Rasulullah. Annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu qabri idan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id yang didatangi terus menerus. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna taslimakum yabluguni aina kuntum. Sungguhnya kalau kalian beri salam kepadaku, dimanapun kalian beri salam akan sampai kepadaku, kata Nabi SAW. Jadi jangan ngulang-ulangi ke kuburan Nabi. Bukan kebiasaan salaf sedikit-sedikit kuburan Nabi, enggak, bahkan dilarang. Yang ada praktek Ibnu Umar, kalau beliau pulang dari safar, beliau datang ke kuburan Nabi, kemudian beliau ucapkan salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar dan kepada ayah beliau yaitu Umar bin Khattab. Bukan tiap hari ke kuburan Nabi mengucapin salam. Maka Rasulullah ingatkan, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai apa? Id yang terulang-ulang, datang melulu ke situ. Ini yang meriwayatkan hadis siapa? Dari Ahlul Bait. Dari Ali bin Husain, dari ayahnya Husain, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib, dari kakeknya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bilang mereka lebih ngerti tentang hal ini terkait dengan kuburan Nabi, terkait dengan kondisi Nabi, maka ini Ali bin Husain lebih ngerti. Dia mengerti makna hadis ini, yaitu jangan kau sering-sering ke sini. Kalau kau mengucapkan salam dari manapun akan apa? Sampai. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi? Orang ini atau Ali bin Husain? Ali bin Husain lebih cinta Nabi. Tapi dia justru melarang. Kemudian yang mirip juga dengan ini asar yang datang dari sepupunya, dari Al-Hasan bin Ali. Ali punya anak juga namanya Hasan. Hasan punya anak juga namanya Hasan. Hasan bin Ali. Hina ra'a rajulan, ketika dia melihat seseorang yang namanya Suhail bin Abi Suhail datang ke kuburan Nabi SAW untuk mengucapkan salam.
untuk ngucapin salam saja, bukan untuk doa macam-macam. Untuk mengucapkan yang tadi pertama ini, untuk berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Allah tapi di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya ingin mengucapkan salam. Ketika itu Hasan bin Hasan sedang yata'asya fi baiti Fatimah, sedang makan malam di rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka dia melihat lelaki tersebut, yaitu Suhail bin Abi Suhail, pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Halumma ilal asya." Mari sini makan malam di rumahku. Bersama dia. Faqala la urid. Dia mengatakan aku tidak ingin makan malam. Madza ji'ta tasna? Apa yang kau lakukan di situ? Qala ji'tu usallim. Aku datang untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka cucu Nabi ini berkata, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri aidan wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. La'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dia sampaikan hadis lengkap, dia mengatakan Nabi berkata, jangan kau jadikan kuburanku aid, yaitu tempat yang didatangi berulang-ulang, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, itu tidak diibadahi di rumah kalian. Bersolawatlah kepadaku, sungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Allah melaknat Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Suma qala ma antum man bil Andalus illa sawa. Kemudian dia berkata, tidaklah kamu dengan orang di Andalus kalau kasih salam sama Nabi sama saja, enggak ada bedanya. Kenapa? Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummatis salam. Kata Nabi, sungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan ke sana kemari, tugasnya menyampaikan salam dari umatku. Jadi tidak perlu seorang mengatakan, kalau kamu sampai kuburan Nabi tolong sampaikan salam kepadaku. Enggak perlu. Kamu di sini di Bekasi ngucapin salam sallallahu alaihi wasallam, sampai enggak kepada Nabi? Sampai. Cuma kalau kita kebetulan lagi di sana, kita ziarah kuburan Nabi, kita ucapkan salam langsung. Tapi jangan ulang-ulang tiap hari kuburan Nabi, tiap hari kuburan Nabi. Enggak, Rasulullah larang. Rasulullah larang ya. Kenapa dilarang? Kita bilang Rasulullah menutup celah-celah. Jangankan kuburan Nabi, kuburan orang yang enggak jelas saja orang minta-minta di situ. Coba antum bikin kuburan palsu, terus antum tulis ada kuburan keramat. Ada orang datang enggak nanti? Datang 100 meter kuburan keramat, terus taruh kotak celengan di situ. Baik, penuh nanti. Manusia lemah. Dia ketika dapat masalah dia bingung mau kemana. Ada kuburan keramat, siapa tahu ke situ. Mbah, ini mbah laki, mbah perempuan, enggak tahu mbah, pokoknya mbah. Habis itu taruh celengan terus pulang. Dan banyak orang melestarikan kuburan ini karena ada pemasukan. Ada pemasukan. Waliyadzubillah. Dapat masukan dunia sementara, menjual akidah orang dijual. Ya. Taib. Ini syubhat yang pertama. Walahum syubhatun ukhra. Kita sampai pada syubhat yang terakhir. Walahum syubhatun ukhra. Dan mereka yang orang-orang minta-minta di kuburan punya syubhat yang lain. Wa hiya qissatu Ibrahim lamma ulqiya fin nar. I'tarada lahu Jibrailu. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan dengan manjanik, dengan katapel raksasa dilemparkan di api, kemudian ketika di udara Jibril datang. Jibril berkata ketika fil hawa, ketika Ibrahim di udara, Jibril berkata, "Alaka hajah?" Jibril menawarkan, "Wahai Ibrahim, kau punya kebutuhan enggak?" Faqala Ibrahim, "Amma ilaika fala." Adapun kepada engkau maka aku tidak butuh. Qalu falau kanat al-istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Seandainya beristighatsah kepada beristighatsah kepada Jibril adalah syirik, maka Jibril tidak akan menawarkan kepada Ibrahim. Ngerti syubhatnya? Ketika Ibrahim di hawa, datang malaikat Jibril. Perlu saya bantu? Gampangnya gitu. Kata Ibrahim, enggak. Kepada engkau saya enggak perlu. Saya butuh kepada siapa? Allah. Nah, posisi Jibril yang menawarkan bantuan kepada Ibrahim, ini boleh atau tidak? Boleh. Seandainya tidak boleh, enggak mungkin Jibril menawarkan syirik kepada siapa? Ibrahim. Ini dalil mereka. Fal jawab. Kita bacakan dulu perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Fal jawab. Anna hadza min jinsi syubhatil ula. Ini adalah seperti syubhat yang pertama.
Fa inna Jibril arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Sebelum kita baca pernyataan Syekh Abdul Wahab, kita bantah ya, bantahan terhadap syubhat ini secara sederhana agar mudah dipahami. Bantahan syubhat 14. Bantahan syubhat terakhir. Antum capek ya dengar syubhat melulu. Ini terakhir sudah selesai. Sampai ada yang mengeluh, "Ustaz, saya senang dengar kajian antum, tapi datang di Bekasi pusing, Ustaz. Syubhat melulu." Makanya saya kasih kabar gembira, insyaallah pekan depan terakhir sudah. Ini syubhat terakhir selesai. Pekan depan penutupan, pekan depannya lagi kita cerita. Kita cerita tentang apa? Tarikh Islami, tentang sejarah Islam. Bantahan terhadap syubhat 14, syubhat yang terakhir. Pertama, riwayat tersebut lemah. Riwayat ini maudhu, palsu. Tidak ada sanadnya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir. Banyak buku tafsir menyebutkan riwayat ini, tapi dari kapal ahbar dan tanpa sanad. Dikatakan diriwayatkan ruwiyah. Diperiksa dalam buku-buku hadis, tidak ada. Ini hanyalah Israiliyat. Ini apa? Israiliyat. Palsu dan dinyatakan palsu oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukil oleh Ibnu Iraq dalam kitabnya Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah. Ya. Dia sebutkan, saya nukil di sini di ini dalam Majmu' Fatawa jilid 1 183. Kata Ibnu Taimiyah, "Laisa lahu isnadun ma'ruf wa huwa batilun." Kemudian ini yang pertama. Kemudian dinukil oleh Ibnu Iraq Al-Kinnani dalam kitabnya Tanzil Syari'ah Al-Marfu' anil Akhbar Syani'ah Al-Mawdu'ah. Membersihkan syariat yang mulia dari kabar-kabar yang buruk, yang palsu. Dalam kitabnya jilid 1 halaman 250. Hadisnya palsu. Riwayat ini palsu. Bantahan yang pertama. Yang kedua, bantahan kedua, matannya, kontennya bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, sahih dari Ibnu Abbas. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa 18183. Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala 1183. Karena dalam riwayat Sahih Bukhari ya, Ibnu Abbas berkata, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong, ya. Riwayat palsu ini dalam tambahan, saya lupa, tambahannya ada. Riwayat palsu ini tambahannya ada. Kemudian Jibril berkata, "Alakah hajah, kau butuh aku?" Kata dia, "Tidak perlu, saya tidak butuh kamu." "Kalau gitu ud'u rabbak." Mintalah kepada Rabbmu. Kalau kau tidak butuh saya, berdoalah kepada Rabbmu. Kemudian Ibrahim berkata, ya, sebentar. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ada riwayat, ada tambahan, Ibrahim berkata, "Hasbi min su'alihi ilmuhu bihali." Ya, artinya cukuplah. Artinya saya tidak perlu minta sama Allah. Kata dia, saya tidak perlu berdoa kepada Allah. Jadi kata Ibnu Jibril, kalau kau tidak butuh saya, mintalah sama Allah. Kata dia, saya tidak perlu. Allah sudah tahu kondisi saya. Tidak perlu saya minta-minta lagi. Paham? Kata dia, saya tidak perlu. Cukuplah Allah mengetahui kondisiku sehingga saya tidak perlu untuk minta kepadanya. Cukuplah Allah tahu kondisiku sehingga saya tidak perlu meminta kepadanya. Ya. Ini riwayat ini selain palsu bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Dalam Sahih Bukhari Ibnu Abbas berkata, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong." Artinya ini doa atau bukan? Doa. Hasbi Allah, yaitu ya Allah tolonglah aku, cukup saya hanya bisa meminta kepadamu. Wa ni'mal wakil, dan kau sebaik-baik apa? Penolong. Qalahu
Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammad hina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lahum fakhshawhum. Ucapan ini diucapkan oleh dua orang yang mulia, diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan di api. Dia mengucapkan, itu berdoa atau bukan? Doa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, itu doa atau bukan? Doa, permohonan, ya Allah cukuplah engkau yang akan menolongku. Adapun dia mengatakan saya tidak mau minta, Allah sudah tahu ngapain saya minta. Ini salah. Ibrahim minta. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ditakut-takuti dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolongnya. Dia mengatakan hasbiyallah, artinya cukuplah Allah bagiku. Dia yang cukup menolongku. Itu minta atau bukan? Minta. Dan apakah Nabi Ibrahim tidak pernah berdoa? Nabi Ibrahim sering berdoa dalam Al-Qur'an banyak atau tidak? Banyak. Ya. Waj'alni mi warathi jannati na'im, ya Allah jadikanlah aku sebagai pewaris surgamu yang mulia, yang penuh dengan kenikmatan. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani anak budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Surat Ibrahim. Ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Kemudian jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah apa? Berhala. Kemudian doa yang panjang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Karena sebagian orang sufi mengatakan kau enggak usah berdoa, Allah sudah tahu apa keperluanmu. Enggak, Allah ingin kita berdoa dan doa itu ibadah atau bukan? Jadi maksud saya, ini riwayat palsu dan bertentangan dengan riwayat yang apa? Sahih. Bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ini bantahan kedua. Bantahan yang ketiga, kalau sudah hadis palsu ngapain kita pakai riwayat tersebut? Riwayat Israiliyat. Bantahan ketiga, Jibril bukan sedang gaib. Tapi dia hadir atau tidak? Dia lagi hadir. Dia datang. Ya, mau enggak saya bantu? Kalaupun hadisnya sahih. Ini kalau hadisnya sahih, tapi hadisnya dhaif. Artinya seandainya sahih. Padahal apa? Palsu. Tapi taruhlah kita bilang riwayat itu apa? Sahih. Jibril sedang gaib atau sedang hadir? Sedang hadir. Dia hadir, dia tawarkan. Dan Ibrahim tahu Jibril alaihissalam karena dia nabi dan Jibril sering datang kepada dia. Semua nabi sering didatangi oleh Jibril karena menyampaikan wahyu. Bukan jin ngaku-ngaku jadi Jibril. Kalau kita sekarang ada orang bilang, saya Jibril. Belum tentu. Kamu Jibril yang mana? Jibril Bekasi atau Jibril yang dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak tahu. Jin sering ngaku-ngaku. Bukan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Allah bertanya kepada para malaikat, "Aha ula'i ya'kum kanu ya'budun?" Apakah mereka menyembah kalian wahai para malaikat? Kata para malaikat, "Bal kanu ya'budunal jinna." Justru mereka itu menyembah apa? Jin. Artinya jin banyak ngaku-ngaku sebagai apa? Malaikat. Paham? Sekarang yang Lia Aminuddin yang ngaku datangi Jibril, itu bukan Jibril, itu Jibril Bekasi atau Jibril dari jin yang datang. Dia bilang dapat wahyu baru. Itu bukan malaikat Jibril alaihissalam, itu jin yang ngaku sebagai apa? Jibril. Tapi kalau Jibril datang kepada Ibrahim, Ibrahim kenal atau tidak? Kenal. Karena memang Jibril sering bermuamalah dengan Nabi Ibrahim sebagaimana Jibril bermuamalah dengan nabi-nabi yang lain. Jadi Jibril hadir di hadapan Nabi Ibrahim. Dan kalau Jibril datang pasti bawa perintah siapa? Allah. Jadi kalaupun Jibril mengatakan boleh saya bantu, ini berarti tawaran dari siapa? Allah. Allah yang suruh dia. Enggak mungkin dia bikin sesuatu tanpa perintah siapa? Allah. Jadi tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, yang berikutnya, dan Nabi Ibrahim bisa dialog sama Jibril. Taruhlah ini kita bilang hadisnya sahih, padahal hadisnya palsu. Bukankah mereka mengatakan riwayatnya Jibril bertanya, "Hal hajah, mau saya bantu?" Kata Nabi Ibrahim, enggak. Kata itu timbal balik, kalau gitu mintalah sama Allah. Enggak, saya juga enggak mau minta. Karena Allah sudah tahu kondisi saya, nanti Allah tolong saya sendiri, enggak perlu saya minta. Itulah riwayatnya, palsu. Tapi dalam riwayat palsu itu pun ada timbal balik. Nah, kalau kamu pergi ke kuburan, Mbah, saya punya keperluan. Apa Mbah bilang, apa keperluanmu? Kan enggak ada. Mbah dengar atau enggak tahu ya. Mbah, dengar enggak Mbah? Enggak akan ada suara. Mau disamakan dengan kisah ini. Ini kisah pun palsu. Kalau kita bilang kisahnya benar, tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Kemudian yang kedua, Jibril menawarkan yang dia mampu. Yang dia mampu. Jibril mampu menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jibril makhluk yang kata Allah syadidul quwa, sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, makhluk yang sangat kuat.
Bahkan dia punya sayap 600 sayap. Kalau dia buka satu sayap saja, saddal ufuk, maka cakrawala tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Banyak ahli tafsir mengatakan kaum Sodom dihancurkan oleh Allah dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kemudian dengan sayapnya dia angkat kaum Sodom dibalik oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kuat atau tidak? Kuat. Allamahu syadidul quwa. Sungguhnya Muhammad diajari oleh malaikat yang sangat kuat. Itu malaikat apa? Jibril. Jadi dia menawarkan yang dia mampu. Mau samakan dengan minta kepada kuburan, penghuni kubur yang tidak bisa apa-apa. Yang mau mandi saja tidak bisa kita yang mandikan, mau pakai baju saja enggak bisa kita yang kafankan, mau salat saja enggak bisa kita yang salatkan, yang masuk ke kuburan enggak bisa kita yang pikul bawa ke situ. Kemudian sampai itu kita setelah kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan, kita kuburkan, kemudian kita minta sama dia. Tolong belikan saya baju. Dia aja tidak punya baju, kita yang pakaikan. Enggak tahu otak taruh di mana orang-orang itu. Tapi intinya tidak bisa disamakan. Sebagaimana malaikat gunung yang pernah datang kepada Nabi menawarkan, Allah telah perintahkan saya untuk mendengar permintaanmu. Kalau kau minta wa in syi'ta la utbiqanna alaihim al-akhshabain. Kalau kau mau ya Muhammad, saya malaikat gunung, saya akan angkat dua gunung ini saya timpakan kepada penduduk kota Mekah. Kata Rasulullah, la. Jangan, ya. Arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a. Aku berharap Allah keluarkan dari keturunan mereka anak-anak yang akan menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Tapi kalau Nabi bilang saya mau, boleh atau tidak? Boleh, karena malaikatnya hadir dan dia memang mampu karena dia penguasa gunung. Yang mau disamakan dengan mayat-mayat yang tidak bisa apa-apa. Inilah syubhat terakhir yang mereka sampaikan, tentunya juga ngawur. Kita bacakan perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, fal jawab anna hadza min jinsi syubhatil ula. Ini seperti syubhat yang sebelumnya. Fa inna Jibril arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Sungguhnya Jibril menawarkan suatu perkara yang Jibril mampu melakukannya. Fa innahu kama qala Allah taala, sungguhnya Jibril itu sebagaimana firman Allah syadidul quwa, yaitu sangat kuat. Falau adzina Allahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha minal ardi wal jibal yulqiha fil masyriq awil maghrib la fa'ala. Kalau Allah mengizinkan dia untuk mengambil apinya Ibrahim dan apa yang ada di sekitar bumi yang ada di sekitar api tersebut, gunung-gunung di sekitar api Ibrahim tersebut kemudian dilemparkan ke timur atau lemparkan ke barat, maka Jibril akan melakukannya. Walau amarahu Allah Ta'ala an yadha Ibrahim fi makanin ba'idin la fa'ala. Kalau Allah perintahkan dia untuk membawa pergi Ibrahim ditempatkan tempat yang jauh, maka Jibril bisa. Walau amarahu an yarfa'ahu ila sama la fa'ala. Kalau Allah perintahkan Jibril mengangkat Ibrahim alaihissalam ke langit, maka dia mampu melakukannya. Wa hadza ka rajulin ghaniyyin lahu malun katsir. Ini Syekh Muhammad Abdul Wahab menganggap seandainya riwayatnya apa sahih. Adapun kisah ini kenapa Nabi Ibrahim tidak mau menerima tawaran Jibril? Ini perumpamannya seperti seorang yang kaya, lahu malun katsir. Ada seorang kaya punya harta banyak, yara rajulan muhtajan. Dia lihat ada orang miskin lagi butuh harta. Fayaridu alaihi an yufridahu aw yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatahu. Lantas dia bilang, mau enggak saya kasih kamu sedikit harta supaya memenuhi kebutuhanmu. Faya'ba dzalika rajul muhtaj an ya'khudha wa yasbir hatta ya'ti Allah birizqin la minnatan fihi li ahad. Namun orang miskin mengatakan saya tidak perlu. Dia tidak perlu padahal dia butuh, tapi tidak perlu. Dia berharap Allah kasih dia rizki sehingga dia tidak punya utang budi sama seorang pun. Boleh enggak orang ini? Boleh. Ini sama seperti Ibrahim. Ibrahim dia lagi sudah saya tawakal sama Allah. Nanti Allah yang akan bantu saya. Seperti orang ini ketika ditawarin harta sama orang kaya, dia bilang saya enggak perlu. Insya Allah enggak perlu. Dia berharap nanti rezeki dari Allah berikan tanpa harus dia punya utang budi sama orang lain. Fa aina hadza min istighatsatil ibadati wa syirki law kanu yafqahun. Bagaimana ini mau disamakan dengan istighatsah yang syirik yang seandainya mereka mau mengerti. Inilah dua syubhat yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan terakhir pada pekan depan, penutupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.